Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan adik-adik para peserta LKS Marketing Online Provinsi Daerah Istimewa. Daerah Istimewa. Bener ya, daerah istimewa ya, daerah istimewa Aceh ya. Daerah istimewa Aceh. Kita akan membicarakan tentang LKS Provinsi Aceh. Saya minta izin untuk share screen dulu. Saya akan jelaskan dulu skema lombanya itu seperti apa. Sebentar, saya ingin dulu saya share screen. Oke. Jadi penjelasan singkat deskripsi teknik LKS Marketing Provinsi Aceh. Yang pertama adalah begini. Lomba ini adalah mengacu kepada LKS Nasional tahun 2020 tentang marketing online. Jadi jenis kegiatan lomba ini meliputi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pembuatan strategi marketing, menggunakan metode bisnis model Canvas. Habis itu pembuatan konten digital. Yang ketiga itu adalah AdSense, Instagram Ads. Yang keempat itu adalah presentasi menggunakan metode stand up selling, seperti itu. Jadi ada 4 tahapan yang akan kita lakukan atau 4 lomba yang akan kita laksanakan selama 2 hari nanti rencananya. Seperti itu ya. Yang saya jelasin pertama-tama dulu sementara. Yang pertama adalah tentang membuat bisnis model Canvas. Jadi adik-adik di sini adalah nanti tugasnya membuat strategi berupa video menggunakan strategi model bisnis model Canvas. Itu nanti ada form-form tersendiri yang harus kalian jelaskan. Jadi begitu kalian sudah buat, setelah itu kalian presentasikan kira-kira apa sih ininya, apa kayak seperti apa dan lain sebagainya. Begitu dia. Jadi nanti tugasnya kalian membuat video menggunakan bisnis model Canvas. Nah, sebelum itu semuanya, jadi ada BMC, habis itu konten digital, kita akan ada distribusi materi. Distribusi materi itu apa sih? Distribusi materi itu adalah training, penjelasan, biar kalian pemahamannya itu sama. Pemahamannya sama, oh BMC ini, terus konten digital itu yang dimasuk ini, AdSense itu ini. Sekaligus juga nanti kita akan jelaskan aspek-aspek penilaiannya seperti apa, biar kalian itu bisa paham. Jadi lomba ini yang kita inginkan adalah kalian bukan hanya sekedar berlomba, tapi juga belajar. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Kalau masalah juara 1, 2, dan 3 dan lain sebagainya, itu bagi saya cuma hanya bonus. Yang penting kalian kan dapatkan sesuatu dari lomba ini. Begitu. Jadi rencananya saya akan mulai distribusi materi itu di hari Rabu. Nanti di hari Rabu itu untuk 2 materi tentang yang model Canvas itu apa bisnis model Canvas itu apa saja sih. Habis itu nanti pembuatan konten digital itu apa-apa saja. Seperti itu. Nanti di hari Jumat kita akan belajar lagi tentang AdSense dan presentasi stand up selling. Begitu. Oke, saya lanjutin dulu. Peserta mampu membuat strategi marketing yang tepat dengan menggunakan bisnis model Canvas. Terus habis itu adalah selanjutnya sebentar membuat konten digital. Jadi konten digital di sini kalau di LKS nasional itu ada 4, satu lagi podcast. Tapi karena ini kita waktunya juga memang mepet dan ini waktunya juga terbatas dan cuma hanya kita laksanakan di dalam 1 hari. Berarti kalian membuat konten digital ini cuma hanya 3 yang saya pilih. Jadi cuma untuk Instagram carousel, video, dan Google Site. Jadi Instagram carousel ini kalian bikin postingan berupa postingan carousel, itu diposting di IG-nya masing-masing. Habis itu video itu nanti diuploadnya di media sosial TikTok. Google Site membuat landing page seperti itu, ya. Jadi, Pak, ini apakah kami nanti akan diajarin cara membuat Instagram carousel, cara membuat video, cara membuat Google Sheet? Diajarkan, nggak usah takut. Makanya di situ ada distribusi materi. Begitu ya. Selanjutnya, ada lagi lomba ketiga, tahap 3 adalah Instagram AdSense. Jadi kalian membuat iklan yang menarik berdasarkan strategi marketing dan konten yang sudah kalian dibuat, dan itu diiklankan secara berbayar. Berapa ininya? Budgetnya cuma hanya sekitar 100.000 untuk pembayaran iklannya. Seperti itu. Makanya pastikan nanti Instagram kalian itu sudah dijadikan Instagram bisnis. Begitu, ya. Terus habis itu yang terakhir adalah materi tentang presentasi. Jadi tahap presentasi ini kalian mempresentasikan menggunakan metode stand up selling di depan juri. Begitu. Nanti kita akan undi juga urutannya siapa saja. Seperti itu ya. Terus spesifikasi kompetensi teknisnya ini jadi membuat visual strategi marketing untuk yang visual Canvas. Yang kedua itu membuat konten digital dalam bentuk gambar, video, dan audio. Audio ini diabaikan saja ya.
Terus habis itu, karena itu berkaitan dengan podcast, habis itu mengimplementasikan strategi marketing sudah dibuat, artinya kalian begitu sudah bikin kontennya, lalu kalian coba untuk iklankan secara berbayar di media sosial. Habis itu yang terakhir itu adalah memberikan presentasi yang menarik. Skema penilaian ini cukup jelas ya bagi saya pribadi. Jadi yang dinilai itu tadi untuk yang BMC ini nanti yang dinilai pertama bagi saya pribadi durasi videonya dan lain sebagainya, begitu kan, materi kontennya seperti apa dan lain sebagainya. Ini saya skip dulu. Saya rasa ini mudah dipahami. Yang paling penting ada beberapa poin yang harus kalian jelaskan, yang harus kalian pahami juga, yang mau saya jelaskan juga. Ini strategi marketing. Poin paling terbesar adalah di kemampuan menjelaskan BMC. Pak, BMC itu apa? Ya nanti distribusi materinya ada, tapi kalian juga tidak ada salahnya mulai browsing, Pak, bisnis model kanvas itu apa-apa saja sih, begitu ya. Jadi kalian coba nanti diinin, coba nanti kalian coba browsing sendiri, walaupun nanti juga kita akan jelaskan. Terus kesesuaian BMC dengan bisnis model study case. Jadi artinya penjelasan kalian sesuai nggak dengan produknya? Produk yang kalian pilih, yang kalian dapat itu nanti apa? Oke, mengenai produk, saya pengennya adalah setiap sekolah mempunyai produk sendiri. Produknya saya bebasin, boleh produk berupa jasa ataupun produk berupa barang pun nggak ada masalah. Seperti itu. Nanti pas lagi lomba kita akan undi. Ini kebetulan ada 14 peserta, nanti saya akan undi. Kita akan pecah menjadi 7 tim. Jadi satu tim itu 2 orang, tukar-tukeran. Jadi misalnya SMK 1 Banda Aceh, habis itu misalnya produknya, mohon maaf, misalnya dia produknya anggaplah sepatu, contoh ya, ini saya ambil contoh saja. Terus produk pasangannya misalnya SMKN apa tadi saya baca, SMKN Takengon misalnya produknya makanan begitu kan. Jadi nanti SMK 1 Banda Aceh itu bikin BMC untuk yang produknya SMK 1 Takengon makanan, sebaliknya Takengon juga membuat BMC tentang produknya si SMK 1 Banda Aceh. Jadi produknya saya tukar. Begitu ya. Tujuannya seperti apa? Tujuannya adalah biar kalian tuh bisa saling belajar juga. Terkadang kan kita prinsipnya begini, bagus atau tidaknya kita itu kan sebetulnya bukan dari penilaian kita sendiri, tetapi adalah dari penilaian orang lain. Yang kedua, ini mencegah, karena yang saya pengen adalah skill ini kalian sendiri yang benar-benar bisa, begitu loh. Bukan BMC-nya dibuatin sama guru, kakak kelas, dan lain sebagainya. Tidak, saya tidak mau seperti itu. Saya pengen benar-benar kalian sendiri yang membuat. Makanya produknya kita undi, gitu loh nanti. Diundinya kapan? Diundinya adalah H-1 sebelum lomba. Seperti itu. Jadi pas lagi nanti kita ada technical meeting ketemu dengan para peserta, saya akan undi di situ. Pengundiannya kayak gimana? Nanti saya jelasinnya. Intinya pengundiannya insya Allah fair. Ini yang juga sudah kita lakukan di Jateng dan kemarin juga di Jatim, seperti itu. Jadi tidak ada produk yang seragam khusus, tapi produknya produk sekolah masing-masing, cuma nanti kita akan undi, gitu ya. Terus selanjutnya adalah durasi video. Durasi video maksimal adalah 5 menit kalian untuk bikin videonya. Jadi nggak ada namanya bikin videonya itu sampai 10 menit, 30 menit, saya akan kurangin. Maksimal kalian menjelaskan untuk BMC ini adalah 5 menit, seperti itu. Pak, videonya di mana? Videonya begitu sudah kalian buat, di-upload di YouTube-nya masing-masing, linknya dikumpulkan ke juri. Gitu ya. Seperti itu. Jadi pembuatannya, jadi pertama itu tahap pertama, pagi misalnya, tugas kalian ya ini, bikin BMC produknya produknya lawan kalian sendiri. Gitu. Jadi saya pengen itu pas lagi nanti lomba itu, kalian bukan menganggap teman-teman kalian itu sebagai kompetitor. Tetapi saya pengen kalian itu seperti kolaborasi begitu loh. Produk kamu itu apa? Kelebihannya? Silakan kamu tanya. Lalu kamu bikin videonya. BMC kira-kira yang tepat tuh apa? Begitu ya. Saya lanjutkan. Penilaian konten digital. Penilaian konten digital pun masih sama. Jadi masih pakai produk yang lawannya. Jadi bukan produk kalian yang kalian, tapi kalian bikin iklan tentang Instagram carousel. Misalnya tadi SMK 1 Banda Aceh, dia bikin produknya makanan yang punya Takengon. Takengon pun sebaliknya. Jadi bikin postingan carousel, lalu bikin postingan untuk yang TikTok, yang terakhir itu bikin postingan tentang Google Site. Seperti itu. Ya, saya lanjutkan kembali. Penilaian implementasi strategi marketing yang akan kita nilai itu ada 3, people reach-nya atau misalnya impresi, jangkauannya itu berapa dari dana yang sudah kalian keluarkan. Habis itu promotion kliknya dari orang-orang yang sudah, dari jangkauan yang sudah kamu dapat, itu orang-orang yang tertarik itu berapa orang.
Jadi promotion klik ya mau nggak mau mereka ngebaca begitu kan, ngeklik dari apa yang sudah kamu promosikan. Habis itu apa namanya itu, setelah mereka ngeklik, lalu yang mengunjungi profil kamu tuh berapa orang juga. Begitu. Jadi itu yang akan kita nilai. Jadi nanti insight dari Instagram Ads-nya itu yang akan kita nilai. Seperti itu ya. Terus satu lagi terakhir untuk bobot penilaian presentasi, penampilan itu 20 poin. Kesesuaian materi presentasi dengan target market itu 40 poin, 30 poin untuk ajakan untuk melakukan pembelian, terus yang terakhir itu adalah tampilan materi presentasi. Oke. Kalau tadi tukeran produk itu di tahap 1 dan tahap 2 atau di tahap BMC dan pembuatan konten digital itu tukeran produk, tapi di tahap 3 mulai dari AdSense dan tahap 4 presentasi, kalian kembali lagi ke produknya masing-masing. Seperti itu. Jadi misalnya tadi SMK 1 Banda Aceh dia punya produknya itu sepatu, berarti pas lagi nanti dia mengiklankan itu dia pakai produknya sepatu, produknya dia sendiri. Presentasi pun juga sama, pakai produk sepatu juga. Gitu ya. Terus produk, setiap peserta membuat strategi marketing dan konten digital produk lokal peserta lainnya berdasarkan undian. Ini yang tadi saya jelaskan. Jadi di tahap 1 dan tahap 2 produknya itu saya tukar. Jadi SMK 1, misalnya tadi SMK 1 Banda Aceh, dia promosikan produknya Takengon, Takengon promosikan produknya si SMK 1 Banda Aceh. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena saya pengen konten itu murni kalian yang buat, on the spot kalian buatnya. Bukan kalian siapkan dari sekolah. Atau misalnya dibuatin dari gurunya, kakak kelasnya, atau siapa, enggak. Ingat, yang lomba itu kalian. Yang lomba itu bukan guru kalian, yang lomba itu bukan kakak kalian. Jadi begitu, seperti itu ya. Presentasi pun juga sama. Presentasi baru kembali ke produknya masing-masing, karena kalau presentasi gampang tuh nilainya, karena performa kalian yang akan kita nilai, bagaimana kamu mempresentasikannya, seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Distribusi materi akan ada, jadi akan ada pelatihan khusus, kita bikin skemanya 2 hari, kemarin yang sudah saya umumkan, hari Rabu pagi kita akan belajar tentang BMC dan konten digital, hari Rabu pagi, dari jam 9 sampai dengan jamnya 10-11 lah. Mudah-mudahan sih selesai itu 2 materi itu gitu ya. Jadi tentang BMC itu apa-apa saja, habis itu apa namanya itu konten digital itu apa-apa saja. Nanti di hari Jumat kita akan belajar lagi tentang Instagram AdSense, yang kedua tentang stand up selling. Apa-apa saja sih presentasi menggunakan stand up selling kayak gimana. Jadi artinya begini, kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kami cuma nyelomba, nih pokoknya pakai metode ini, lalu kamu meraba-raba, enggak. Kita akan ajarin dulu nih, kita kasih pelatihan dulu. Makanya sebetulnya sih, kalau di LKS provinsi yang lain, kayak kemarin saya juri di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu sebulan sebelum pelaksanaan LKS, itu sudah ada distribusi materi. Nah ini kan karena ini materi ini mepet begitu kan. Kalau kemarin saya bikinnya 1 hari 1, 1 hari 1. Cuma karena ini waktunya mepet dan juga apa namanya ya, jadi mohon maaf, tolong diterima saja, kita cuma hanya punya waktu 2 hari untuk distribusi materi. Begitu. Tapi sekarang kan zamannya sudah enak kan, apapun kalian bisa dapatkan di Google. Begitu. Kalian bisa browsing. Dan saya juga akan kasih tahu beberapa contoh, misalnya nih hasil pelaksanaan BMC dari peserta waktu lagi di Jatim itu seperti apa, nanti saya akan kasih tahu contohnya seperti apa, ini apa namanya konten digital itu kayak gimana, AdSense-nya itu seperti apa, setup selling-nya itu seperti apa, pokoknya saya kasih tahu semua nanti. Contoh-contohnya pas lagi adik-adik atau teman-teman kalian yang berlomba kemarin di Jatim dan Jateng, seperti itu ya. Ini profil singkat tentang saya. Jadi kebetulan saat ini saya aktif di Asosiasi Komunitas Profesi Sales Indonesia. Saya juga aktif di Asosiasi Guru Marketing Indonesia dan Direktur Pratama Edukasi Sales School. Jadi kita buat semacam salah satu lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak SMK. Pratama Edukasi ini berbeda dibandingkan dengan sekolah lainnya. Di sini tidak berbayar, malah sebaliknya kita yang bayar. Jadi anak-anak belajar pun anak-anak belajar malah kita gaji mereka. Kita kuliahin di kampus, kita ini dan kita kasih beasiswa dan lain sebagainya. Itu singkatnya. Kebetulan saya terlibat di LKS ini, LKS nasional dari sejak tahun 2019, LKS nasional di Yogyakarta, lalu LKS nasional yang dilakukan secara daring online tahun 2020, dan alhamdulillah tahun 2021 pun masih terlibat untuk sebagai penyusun skema lombanya, termasuk nanti seleksinya juga seperti apa. Kebetulan saya, Pak Deddy Budiman, dan Pak Indra Hadi Wijaya
saat ini masih menggawangi untuk LKS Nasional Marketing Online tahun 2021. Saya rasa itu ya. Sebelum sebelum kita buka babak pertanyaan, silahkan saya mau tahu dulu yang hadir di sini sudah ada siapa? Silahkan tulis di kolom chat. Seperti itu ya. Oke. Silakan tulis di kolom chat yang hadir siapa aja, sebutkan nama sama asal sekolah kalian ya. Begitu. Dan kalau misalnya ada yang mau ingin bertanya, silahkan di unmute mic-nya ataupun tulis di kolom chat juga boleh, nggak apa-apa. Miftahul Rahma. Miftahul Rahma nih. Miftahul Rahman tapi akunnya namanya Endang Nila. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin Pak, itu gurunya Pak. Izin. Gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Oke. Sebelum saya jelasin dulu semuanya ya. Jadi saya coba jelaskan juga. Tadi kan slide presentasi untuk deskripsi teknisnya. Sekarang saya mau jelasin untuk yang sebentar. Saya jelasin juga yang kemarin deskripsi teknisnya. Tadi kan ini ya slide presentasinya. Ini saya coba nih dokumennya. Jadi panduan juknisnya dan lain sebagainya bisa teman-teman lihat. Sebentar. Saya share screen dulu. Yang kemarin ditanyakan, itu kan banyak banget tuh. Nah, ini coba saya jelasin. Panduan teknisnya, jadi yang pertama adalah, ini sama sebetulnya sih, Pak. Nama bidang lomba untuk pemasaran daring atau bahasa Inggrisnya marketing online. Jenis kegiatan lomba itu tadi saya bilang ada strategi pemasaran, pembuatan konten digital, implementasi pemasaran, dan presentasi. Mungkin kemarin yang akan teman-teman tanya itu adalah yang ditanya, saya rasa ini ya, sebentar. Oke, kalau misalnya, jadi mungkin di sini alat mungkin ya. Jadi begini, yang pertama misalnya untuk yang pembuatan konten ini, apakah ada alat yang dibutuhkan? Ada pasti, alatnya sudah pasti smartphone. Tetapi kalau misalnya emang kalian itu pengen, Pak, saya mau melengkapi dengan ring light atau misalnya mau pakai kamera profesional, boleh nggak? Misalnya pakai kamera Canon, Nikon, dan sebagainya untuk ambil videonya biar resolusinya jelas, silahkan. Saya tidak larang seperti itu. Tetapi sebetulnya sih bagi saya pribadi, handphone pun sudah cukup. Begitu ya. Terus habis itu kayak apalagi tuh handphone dengan spesifikasi yang memadai dan akses internet. Jadi akses internet nanti mungkin penjapnya akan siapin juga WiFi dalam situ ya. Tapi kalau misalnya emang tidak ada, tidak misalnya kadang-kadang kan WiFi-nya suka error, saran saya silahkan saja kalian itu sudah siapin kuota tersendiri buat jaga-jaga kalau misalnya WiFi-nya error. Karena itu pernah kejadian kemarin di Jawa Timur, begitu ya. Terus habis itu kamera dan tripod tadi saya bilang boleh saja, no problem, nggak ada masalah. Boleh kalian bawa, boleh tidak. Tapi kalau handphone bagi saya sih wajib, karena itu dasarnya. Begitu ya. Habis itu peralatan pendukung fotografi, misalnya Pak, boleh nggak saya bawa ring light, terus saya bawa ini. Silahkan saja, saya nggak larang-larang seperti itu. Tapi kalau yang sudah-sudah nggak terlalu berguna juga, kalau tripod pasti oke ya. Begitu. Karena kan kita lombanya siang, dan saya bebasin kalian itu untuk bikin ngambil video, ngambil itu masih di seputaran sana, bukan di dalam ruangan. Boleh aja kamu bikin di lapangan, boleh aja kamu bikin misalnya di, kalau misalnya lombanya di hotel gitu kan, di area kolam renang, di area ini silahkan saja, saya tidak larang seperti itu. Nggak ada masalah. Artinya masih seputaran wilayah lomba. Berarti lombanya bukan hanya pas saya kamu bikin video, bikin konten, saya tidak batasi hanya untuk di dalam ruangan. Kamu boleh pakai ruangan yang ada di sana, ataupun kamu di luar ruangan juga boleh. Terus selanjutnya lagi, Pak, gurunya boleh bantu nggak? Boleh. Enak tuh saya. Jadi misalnya begini, anak ini ngejelasin presentasi, bikin video, gurunya megangin kamera kan, seperti itu. Silahkan. Saya tidak larang. No problem. Pak, nanti gurunya nggak, karena begini, gurunya tidak mungkin bikin konten. Karena kan kontennya itu kan dibuat pas lagi on the spot. Makanya itu kenapa ada pengundian produknya itu saya kasih tahu, tukeran-tukeran produknya itu pas lagi nanti H-1 sebelum lomba. Jadi pas lagi technical meeting baru saya kasih tahu nih ke SMK 1 Banda Aceh dapatnya produk ini. Setelah itu apa yang dilakukan? Boleh saja kalian misalnya saling wawancara, saling interview. Misalnya tadi SMK 1 Banda Aceh pasangannya sama SMK 1 Takengon. Guru pembimbing sama peserta ini ya diskusi lah, ngobrol, saling kasih tahu produk saya itu begini, ini begini, kelebihannya ini, target marketnya biasanya seperti ini, cara jualnya kayak begini. Infokan kamu apa yang perlu kamu kasih tahu ke lawan kamu. Begitupun sebaliknya. Buat kontennya kapan?
besoknya. Begitu ya. Jadi artinya guru boleh bantuin di tahap 1 dan tahap 2 dan tahap 3 pun masih oke. Nggak ada masalah saya. Tapi kalau misalnya nanti stand up selling tidak bisa. Karena itu murni pesertanya saja atau presentasi itu hanya pesertanya saja. Yang presentasi anaknya bukan gurunya. Begitu ya. Terus kalau perangkat lunak sebetulnya sih ya kalau Microsoft Office misalnya kamu pengen buat slide presentasi mau buat apa namanya desain menggunakan pakai PowerPoint ya silakan saja. Terus software-software pendukung misalnya kayak Canva atau misalnya PixArt, Adobe Spark Post, no problem. Buat edit konten gambar. Lalu software kayak semacam InShot, CapCut atau aplikasi video lainnya silahkan. Begitu ya. Instagram wajib harus ada dan diusahakan udah akun bisnis Instagramnya. Pak, gimana caranya? Browsing lah sendiri. Bagaimana membuat akun bisnis di di Instagram itu seperti apa? Gratis. Ini yang saya share ini kayak Canva, Adobe Spark Post, InShot, CapCut tuh software-software gratisan. Pak, boleh nggak saya pakai software yang lain? Boleh. Begitu dia ya. Seperti itu. Kalau akun Zoom, ya akun Zoom nanti kami akan siapkan untuk distribusi materi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya sih yang paling penting di sini. Kalau misalnya nanti penjelasan selling itu seperti apa, konten digital itu seperti apa, nanti kita akan ada distribusi materi. Seperti itu ya. Jadi, nah ini jadwalnya kurang lebih. Dilihat, perhatikan teman-teman. Abaikan ruangan 1 dan ruangan 2 ya. Jadi ini saya masih kemarin mengadopsi apa yang pernah saya buat kemarin di Jawa Timur. Jadi ruang 1, ruang 2 ini cuma formalitas, jadi sebetulnya sih bisa saja kalian buat itu di ruangan lainnya, begitu kan, ataupun outdoor. Jadi lombanya begini, jam 9 sampai dengan jam 12, itu kalian membuat video tentang bisnis model kanvas. Jadi skemanya jam 9 kalian sudah mulai bikin sampai dengan jam 12 siang. Jam 12 siang kalian itu harus sudah kasih link videonya ke kita. Nanti kita akan siapkan Google Form khusus. Di atas jam 12, saya akan kasih tahu biasanya sampai jam 12.10 dah. Jam 12.10 ke atas itu linknya saya kunci, jadi sudah tidak bisa lagi kalian upload. Jadi pastikan sebelum jam 12 itu sudah selesai. Itu kalian ada waktu kurang lebih 3 jam tuh, 10, 11, 12 tuh untuk membuat video 5 menit. Begitu kan? Ya. Jadi kamu bikin videonya terserah tempatnya dimanapun, selama masih di area lomba, dibantu sama guru pun nggak masalah saya. Tapi yang penting jam 12 video kamu itu harus sudah kamu submit di link Google Form yang sudah kami siapkan. Gitu. Link Google Form-nya itu terbatas waktunya, maksimal sampai dengan jam 12:10. Di atas itu linknya itu kami tutup. Jadi tidak ada lagi nerima tugas masuk seperti itu. Ya. Itu dia. Jadi nggak ada lagi nerima ini. Pak, kalau misalnya telat seperti apa? Ya gugur. Tahap 1-nya nggak kami nilai. Kan begitu. Apa yang mau dinilai orang dia laporan nggak tepat waktu dan lain sebagainya. Ya, jadi gitu. Perhatikan baik-baik tuh. Break habis itu mungkin jam 12 sampai dengan jam 1 siang untuk makan siang, sholat, dan lain sebagainya. Jam 1 kita akan mulai lagi lomba yang kedua, lomba pembuatan konten digital. Itu waktunya dari jam 1 siang sampai dengan jam 3. Tapi kemungkinan akan saya perpanjang. Biasanya ke tahun kemarin, pas lagi kemarin di Jatim itu saya sadar waktunya ternyata nggak cukup karena anak-anak terlalu banyak ide bikin kontennya seperti apa. Jadi saya kasih batas waktu itu sampai dengan jam 5 sore. Link pengumpulan itu sudah dikumpulkan jam 5 sore. Jadi dari jam 1 sampai dengan jam 5 sore itu kita bagi. Jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Semuanya bikin postingan Instagram carousel. Semuanya ya. Jadi jangan ada yang bikin video, jangan ada yang bikin Google Site, gitu kan. Semuanya Instagram carousel semuanya. Habis itu nanti kumpulin di link Google Form. Google Form saya kasih batas waktu juga. Untuk carousel itu sampai jam 2 udah nggak nerima lagi. Habis itu dari jam 2 siang sampai dengan misalnya sampai dengan jam 3, begitu kan, sampai dengan jam 3 sore itu pembuatan video TikTok. Begitu ya, pembuatan video TikTok. Jam 3 harus kalian kumpulkan tugasnya, linknya info atau diinput ke Google Form. Setelah jam 3 nggak ada lagi untuk yang video. Nanti dari jam 3 sampai dengan jam 5 baru misalnya bicara tentang Google Site. Seperti itu. Google Site kalian bikin tuh ininya. Dikumpulkan jam 5 sore, udah selesai. Seperti itu.
Jadi lombanya tuh nggak ngacak, tapi ada waktunya. Carousel dari jam berapa, video dari jam berapa, Google Set itu dari jam sampai jam berapa. Seperti itu. Jadi dalam satu hari kita selesaikan 2 lomba. Hari kedua, lomba implementasi strategi pemasaran. Jadi ini bagaimana kalian bisa mengatur tentang Instagram Ads-nya seperti apa, mulai mengiklannya seperti apa, ini seperti apa. Kayak begitu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk Instagram Ads ini, biasanya kita kasih waktu 1 kali 24 jam karena insight-nya itu baru ketahuan setelah 1 kali 24 jam. Nah, habis itu jam 13 atau siang gitu kan, baru tentang presentasi produk. Begitu dia. Tapi kalau kemarin saya rubah tahun kemarin ya, aku lagi di Jawa Timur dan di Jateng itu presentasinya saya bikin pagi. Begitu adik-adik. Presentasi saya bikin pagi, habis itu untuk yang implementasi strategi marketingnya saya bikin itu siang. Jadi setelah presentasi produk itu semua selesai, baru lomba yang tahap 3. Seperti itu. Jadi dikumpulinnya itu besok. Kenapa? Karena kalau pagi lebih enak kalian tuh. Muka kalian tuh belum kusut pas lagi presentasi. Begitu kan, masih segar semuanya, masih semangat-semangatnya. Tapi nanti kita lihat sikonnya seperti apa, cuma kurang lebih artinya begini. Lombanya itu 2 hari, ada 4 tahapan lomba. 1 hari itu 2 lomba, hari kedua itu juga 2 lomba seperti itu. Ya, saya rasa itu silahkan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom chat ataupun kalian juga boleh di open mic-nya. Kalau mau bertanya langsung silakan. Saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, saya Bu Endang, pembimbing dari SMK Negeri 1 Aceh Barat Daya. Saya ingin menanyakan mengenai presentasi. Ini presentasinya langsung di depan juri atau melalui Zoom webinar, Pak? Langsung, karena kan kita lombanya ini kan secara offline kan. Jadi kalian tuh semuanya kan dikumpulkan dalam satu dalam satu area kan, apa satu sekolah atau satu hotel, saya nggak paham. Itu artinya itu langsung, bukan pakai Zoom. Begitu, Bu. Jadi yang Zoom webinar itu maksudnya gimana, Pak? Itu kan ada setting itu, Zoom webinar itu artinya adalah kita ini distribusi materi, Bu. Oh, distribusi materi. Ya kan sekarang saya kan nggak bisa ngajarin sekarang sama teman-teman itu kan langsung ke Aceh. Berarti saya berangkat sekarang dong. Kan nggak mungkin. Jadi saya ajarin itu, nanti hari Rabu itu melalui Zoom. Nanti pas hari Jumat juga pakai Zoom seperti itu. Oh, berarti saat sekarang itu, Pak ya, bukan dipakai pas lomba. Bukan lombanya. Terus untuk alat, Pak, itu peralatan ya, Pak ya. Itu berarti kita dari masing-masing sekolah tidak perlu membawa istilahnya peralatan untuk inilah, Pak, foto kayak gitu, Pak. Karena kan tadi Bapak bilang kita kan nanti diundi dengan produk dengan sekolah lain karena gitu kan. Berarti kita sekolah tidak dari pihak sekolah masing-masing berarti tidak usah membawa peralatan untuk istilahnya dekor untuk foto produk itu tempat produk. Berarti tidak perlu, Pak, kita. Kalau peralatan fotografi sih bawa, Bu. Peralatan fotografi maksudnya Ibu bawa handphonenya, bawa kamera, bawa ini nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, bukan produk, itu, Pak. Maksudnya itu kan, Ibu? Bukan, Pak. Maksudnya gini, misalnya kita entah kita bawa bunga atau kita bawa istilahnya perlengkapan yang lain gitu, Pak, di luar dari buat dekorasi display produk begitu, iya, Bu? display produk, iya seperti itu, Pak. Nggak perlu. Bagi saya ini bukan visual merchandising, begitu kan? Nggak perlu. Yang paling Ibu bawa Ibu bawa produknya saja. Jadi begini, ini pertanyaannya bagus. Ini juga pernah terjadi kemarin di Jawa Timur. Jadi masih beranggapan bahwa ini seperti kayak visual merchandising, bikin booth, bikin ini area pameran. Enggak perlu, Bu. Buat apa? Ibu bawa cukup produknya saja. Produknya bawa kemasannya, bawa kemasannya juga ya, bawa produknya lah, berapa biji gitu kan ya, buat bagi-bagi sama teman-teman juga boleh, begitu kan. Habis itu nanti produk itu buat apa sih? Buat nanti anak itu buat objek foto. Bisa dia membuat konten digital tentang Instagram begitu kan. Bisa dia ambil foto atau bikin video, jadi dia foto tuh. Nanti angel fotonya kayak gimana, silahkan anak itu sendiri yang mengeksplorasi. Ibu yang penting bawa produknya saja. Begitu. Misalnya Ibu produknya apa, boleh tahu, Bu? Apa, Bu? Minuman siap saji, Pak, Ipala. Oke, minuman siap saji. Ibu misalnya kemasannya botolan ya, Bu? Apakah? Iya, botol, Pak, botol plastik itu. Ibu bawa tuh, maksudnya Ibu bawa produknya misalnya anggaplah saya bicara 3 atau misalnya 5 ya, atau terserah, pokoknya bagi saya pribadi sih minimal kalau bagi saya pribadi ya, Bu, Ibu bawa 5 lah. Begitu kan. Tujuannya apa sih? Kita kan pengen juga kan nanti kan misal Ibu dari SMK mana, Bu?
SMK 1 Aceh Barat Daya. Oke, misalnya Ibu dapatnya contoh misal dari misalnya Ibu pasangannya sama SMK Loksmawe ini contoh aja ya, Bu. Setidaknya kan biar SMK Laksamana tahu, oh ini rasanya seperti ini produknya ini kayak begini gitu kan. Ya Ibu kasih lah sama buat Iya. gurunya sama anaknya nih cobain minuman saya enak atau enggak, begitu kan? Ya Bu ya. Ada Hal-hal sampel, seperti berarti itu. sampel ya Pak ya? Iya, Bawa sampling. Habis itu sampelnya. nanti buat nanti ambil fotonya tuh gimana, biar nanti anak SMK Laksamana itu mereka yang akan pikirkan, ini kira-kira ambil angel fotonya di mana ya? Oh tempatnya kalau minuman cocoknya saya ambil di mana? Apa saya taruh di lapangan, saya foto, saya bikin ininya kayak gimana? Hanya sebatas seperti itu Bu. Oh ya Pak ya. Ya ibu juga bawa produknya, oh nggak apa-apa kalau misalnya ibu pengen, maksudnya siapa tahu ada panitia atau misalnya teman-teman SMK lain pengen nyoba, pengen beli, why not? Kenapa enggak kan? No Iya Pak. problem. Saya kemarin tuh kejadian di Jawa Timur, dia bikin produk itu namanya makanan sih Bu, kebab pari, saya masih ingat sekali. Dia bawa cuma 10 piece. Ternyata nama produknya unik begitu kan? Banyak yang beli tuh Bu, sampai dia kekurangan itu. Sampai kekurangan, hampir dia datangin lagi dari Surabaya minta dikirimin khusus 50 apa 100 gitu loh. Karena banyak yang minat, banyak yang pengen ngerasain gitu kan Bu. Ya bagi saya nggak ada masalah, saya tuh no problem. Namanya orang usaha kan produknya tujuannya kan untuk dijual. Kalau memang itu menjadi salah satu hal yang bermanfaat, kenapa enggak kan begitu Bu? Iya Pak ya. Iya gitu. Udah kejawab ya Bu. Jadi Ibu nggak perlu bawa produknya saja. Bawa produknya boleh Ibu bawa misalnya sekardus atau berapa terserah bebas, begitu kan? Tapi tidak perlu namanya bawa dekorasi berlebihan, pakai bawa boot, bawa meja, mobil tent, nggak perlu Bu. Iya Tapi Pak. kalau misalnya Ibu bawa misalnya X banner atau apa, saya masih maklum lah, nggak masalah, begitu kan? X banner nggak ada masalah Bu, no problem. Gitu kan. Tapi kalau kayak bawa bikin dekorasi gede, begitu kan, kayak bikin stand harus kayak begini, nggak perlu. Iya Kasihan Pak. sekolah Bu. Iya benar-benar Pak. Ya kan, kasihan sekolah bawanya ribet. Gitu kan, Iya. bawanya ribet, bawa barangnya ribet, dan padahal itu tidak ada di penilaian kita sama sekali. Ini daring Bu, gitu ya. Jadi Pak. aman. Ya. Makasih Pak. Yo, sama-sama. Ayo, silakan ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Adik-adik, Bapak Ibu, ini ajang kita kalian untuk apa namanya bertanya sepuas-puasnya. Saya dengan setengah hati akan menjawab. Ayo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Saya dari guru pendamping SMK Negeri 1 Dewantara Aceh Utara. Oke. Ya di sini saya ingin bertanya tentang BMC atau Bisnis Model Canvas. yang tadi pernah Bapak jelaskan di tayangan pertama. Di situ kan di awalnya Bapak ada menjelaskan tentang undian produk ya di. Betul. Itu kalau nggak salah saya dengar tadi, kalau undian produk itu nanti kan si anak akan bermitra ya dengan pasangan dari SMK. Betul. Ya. Di sini tentunya akan terjadi pertukaran produk, Pak ya. Betul. Oke. Nah, pada saat tadi Bapak ada menjelaskan tentang pembuatan video pada saat lomba di tempat itu, Pak ya. Betul. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah pada saat terjadi pembuatan video itu dilakukan pada lokasi yang sama atau boleh di luar lokasi di tempat lain atau di setting video itu pada saat pengeditan, itu gimana proses pelaksanaannya Pak? Pertanyaannya gimana Bu? Maksud saya kan tadi Bapak ada menjelaskan tentang pembuatan video ya, ya. Video presentasi BMC di lokasi lomba ya kan. Dan untuk pembuatan video itu sendiri itu siswa memang langsung disuting di lokasi tersebut atau boleh kita mengambil tempat lain gitu Pak? Intinya begini, kalau misalnya yang pembuatan video BMC itu di area lomba. Area lomba bisa sekolah, bisa hotel. Saya nggak tahu nanti penjawabnya lombanya di mana, begitu kan Bu? Jadi on the spot. Jadi pas lagi dari jam 9 sampai dengan jam 1 sampai dengan jam 12 siang, mereka bikin videonya di situ. Bikin videonya di area lomba. Area lomba bisa jadi dia outdoor ataupun indoor. Saya tidak ada masalah di situ, Bu. Artinya pembuatan videonya itu pas lagi waktu pelaksanaan lomba dari di hari pertama dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Bukan videonya itu disiapin dari sebelumnya, tidak. Seperti itu, Bu. Oke, bisa dipahami ya, Bu? Nah, bisa. Berarti kami bisa memilih lokasi outdoor yang kelihatan background-nya lebih bagus gitu. Tapi boleh, nggak ada masalah, no problem. Dengan senang hati saya. Yang penting
Intinya begini, kalau tempat itu boleh di mana saja, yang penting ya, tapi nggak usah jauh-jauh lah. Intinya tuh waktunya di hari pertama dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Begitu, Bu. Oke, baik Bapak. Kemudian yang kedua, yang saya Ya. tanyakan, pada pembuatan konten digital, Ya. sebelumnya kan kita akan di-share materi ya Pak ya. Materi bagaimana pembelajaran materi bagaimana pembuatannya. Kemudian Bapak tadi juga ada menjelaskan tentang adanya bantuan ya, guru boleh mendampingi ya, boleh diajarkan pada saat pelaksanaan lomba. Nah, di situ saya ada melihat di kisi-kisi tentang pembuatan Google Site ya Pak ya, atau website. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah kita kan bawa produk itu dari sekolah kan. Kebetulan kami membawa produk dari Teaching Factory atau TEFA sekolah kami sendiri. Nah, selama ini kami kan ada juga telah mempublikasikan produk itu di web nama produknya. Kebetulan berbayar, masih gratis webnya Pak ya. Kalau nanti di lomba, kita bisa nggak nanti membuat domain sendiri yang webnya berbayar itu Pak? Kalau bagi saya pribadi sih gini Bu, Google Site ini kan sebetulnya bukan website yang kayak semacam WordPress ataupun Blogspot ya. Jadi Google Site ini dia landing page. Ibu nanti berbeda ya antara landing page dengan website seperti itu Bu. Walaupun sebetulnya sih bisa aja kita bikin nanti berbayar. Cuma lomba untuk yang konten digital ini Google Site. Misalnya Ibu pasangannya contoh saya bicara sama SMK 1 Sigli ya. Kan Ibu bikin Google Site itu tentang apa namanya produknya si Sigli. Begitu dia ya. Produknya si Sigli. Bagi saya pribadi, buat apa Ibu berbayar? Kan itu kan promosi produknya dari lawan Ibu sendiri seperti itu kan. Tujuannya begini Bu, ini bukan masalah saya berbayar atau misalnya tidak. Saya pengen anak itu skillnya terasah. Nanti begitu udah setelah lomba, dia punya ilmu, punya ini, Ibu mau berdayakan dia. Coba kamu bikin itu, kamu kan udah dapat ilmunya. Bikin khusus buat sekolah kita. Apa yang kemarin kamu bikin itu kan udah bagus tuh. Sigli aja kamu masa bisa bikin, kenapa yang sekolah sendiri kagak bisa? Begitu Bu. Jadi saya ini mohon maaf dibedakan antara Teaching Factory dengan LKS. Begitu. Jadi jangan mungkin hubungannya adalah skill. Tetapi ketika lagi praktek ini lomba, Bu. Ini lomba bukan bukan kegiatan yang lain walaupun sama-sama masih Kemdikbud ya seperti itu. Aturan kalau misalnya Ibu bikin berbayar, pertanyaan saya cuma satu. Karena produknya produk Sigli contohnya tadi kan Bu ya. Ibu berarti kan ngeluarin dana dong. Untuk Sigli berarti. Ibu mau. Ya kalau Ibu mau sih saya nggak masalah. Gitu loh. Sigli juga pasti nggak masalah, merasa terbantu dia. Dibuatin dan dibayarin lagi. Kan kayak begitu. Itu kembalinya ke situ aja lagi. Kalau bagi saya pribadi ya. Nah terus, jadi Google Site, Instagram Carousel, video TikTok, itu pembuatan lombanya produk lombanya objek produk lawannya masing-masing, bukan objek produk sendiri. Tujuannya sih satu sebetulnya Bu. Saya tidak mau, karena ini pernah kejadian pas lagi lomba di LKS itu, pas lagi lomba anaknya itu jadi pas lagi udah dia bikin lomba karena produknya dia udah siapin semua tuh. Jadi begitu udah pas lagi lomba, ya udah dia nggak bikin lagi, dia cuma hanya tinggal pura-pura ini aja. Videonya sudah ada, ininya sudah ada, ini sudah ada, dibuat jauh-jauh sebelumnya. Iya kalau dia yang buat. Yang buat mohon maaf kakak kelasnya yang kerja atau misal teman kelasnya yang di multimedia atau misalnya gurunya yang jago di ini, yang jago bikin konten, itu yang saya tidak mau. Karena tujuannya adalah saya pengen anak itu sendiri yang buat. Begitu loh. Jadi yang kita nilai itu bukan masalah kontennya bagus atau tidak begitu kan, tapi saya pengen lihat skill anak ini, mereka benar memahami atau tidak, begitu kan, mereka bisa buat atau tidak. Pak, mereka nggak bisa buat ya, kalau misalnya nggak bisa buat kenapa jadi perwakilan sekolah Ibu untuk ngikutin LKS kan begitu. Dan LKS provinsi ini kan seleksi, kita akan pilih juara 1, 2, dan 3 yang akan maju ke LKS nasional mewakili provinsi Aceh, kan begitu Bu. Bisa dipahami ya Bu ya? Bisa, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Yang untuk video TikTok itu biasa berdurasi waktu berapa untuk kita upload? TikTok itu durasinya kalau saat ini, kalau kemarin sih 1 menit aja Bu. TikTok kan dibatasi, dia cuma 1 dan 3 menit gitu kan. Jadi maksimal 3 menit, ya minimal sebetulnya 15 detik pun bisa. 30 detik pun juga oke, begitu loh. Cuma TikTok itu durasinya maksimal 3 menit. Ya kan, tapi kalau misalnya bagus-bagus, rata-rata bagi saya 1 menit udah cukup. Sudah cukup banget gitu, dan hasilnya anak-anak bagus-bagus kemarin. Dan gini, ketakutannya para guru, mohon maaf ya Pak, itu kok guru boleh ngebantuin lombanya,
Ini mohon maaf banget, ini saya bukannya saya ini ya. Ini yang sudah-sudah yang saya lihat. Jadi alasan saya untuk supaya guru-guru itu ngebantuin, yang ada di mata anak-anak itu malah terkadang, mohon maaf, ketika dunia seperti ini, dunia seperti dunia digital kayak gini, dunia konten seperti ini, terkadang anak kita tuh jauh lebih kreatif, jauh lebih maju pikirannya dibandingkan gurunya. Bisa jadi lebih pintar anaknya dibandingkan guru. Seriusan, saya nggak bohong. Begitu. Jadi saya nggak takut kalau misal, Pak nanti gurunya gini, gurunya paling cuma hanya sebatas, mohon maaf, dia cuma hanya dampingin, menguatkan motivasi atau mental anaknya, atau paling gampang dia megangin kameranya, megangin ininya. Itu yang terjadi selama ini. Jadi tidak terlalu riskan. Dan saya lihat anak-anak ini mereka malah jauh lebih bisa mengarahkan dirinya sendiri. Bu, tolong Bu kameranya agak kesinian karena saya mau bicara begini. Bu, itu nanti spot backlight ini. Bu, menurut saya bagusnya kayak begini. Malah menurut pendapat guru-guru, ini mah yang ada malah kami yang belajar sama anak-anak, bukan anak-anak yang jadi kami arahin begitu. Gitu, Bu. Dan saya pun juga sama, saya juga banyak belajar dari anak-anak ketika lagi lomba. Saya baru tahu, oh ternyata bisa Angela kayak begini ya. Oh, ngeditnya bisa seperti ini ya. Terkadang seperti itu. Mudah-mudahan kejawab ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Madani. Iya, sama-sama. Ada lagi silakan. Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau tanyakan, monggo. Saya dengan senang hati. Kita masih ada waktu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Siapa ini? Erliawati. Iya, Pak. Saya dari pembimbing dari SMK Negeri 3 Lok Sumawe, Pak. Oh, Lok Sumawe. Ya, saya Iya. dulu lama Bu di Lok Sumawe, 2 tahun saya di Lok Sumawe. Iya, daerah mana tuh, Pak? Saya dulu sempat pernah ngajar di Sukma Bangsa, Bu, tahun 2006. Oh iya, Pak. Mm-mm. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Untuk hari kedua kan presentasi. Ya. Itu presentasinya produk lawan apa produk sendiri, produk Pak? sendiri. Oh iya. Presentasinya apakah sesuai dengan model bisnis Kampas juga, Pak? Stand up selling, Bu. Jadi kalau presentasi stand up selling itu kan berbeda dengan bisnis model kanvas, seperti itu. Oh iya. Jadi makanya kita ajarin nih, stand up selling itu berbeda. Kalau bisnis model kanvas kan memang dia sebetulnya kan ini perencanaan strategi marketing. Tapi kalau perencanaan, ingat nih, kata kuncinya perencanaan. Kalau presentasi yang stand up selling ini presentasi penjualan. Jadi bagaimana saya misalnya nih sebagai customer itu tertarik pengen beli jadinya. Oh, iya. Perencanaan dan penjualan berbeda ya, Bu. Ini perencanaan penjualan. Iya. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau perencanaan penjualan kan salah satunya mungkin untuk yang mendekati customer dia menggunakan misalnya presentasi. Nah, presentasinya itu seperti apa? Itu yang jadi kan kalau presentasi yang sekali kan ada call to action-nya, ajakan untuk membeli dan lain sebagainya. Begitu. Jadi bukan hanya sekedar menjelaskan produknya, tapi bagaimana supaya saya begitu kan atau Pak Tengku nih sebagai juri. Jadi jangan anggap kami itu sebagai juri, tapi anggap kami sebagai customer, calon customer yang hendak anak itu untuk tawarkan. Kami ini prospeknya. Bagaimana kami itu supaya bisa tertarik. Akhirnya kami pengen beli seperti itu. Dan biasanya di tahap presentasi, duit saya paling banyak habis keluar, Bu. Bagus sih, beli ya saya, beli ya. Saya beli beneran, Bu, begitu. Iya. Iya, jadi tergantung pintar-pintar anaknya sendiri. Jadi bedakan presentasi untuk yang bisnis model kanvas dengan presentasi stand up selling. Karena BMC tadi saya ulangin itu perencanaan. Perencanaan ya, Bu. Presentasi perencanaan dengan presentasi ajakan untuk membeli itu berbeda. Bisa jelas ya, Bu? Ya, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. siap. Produk sendiri. Kalau BMC lagi kan juga kan pakai produknya orang lain. Kalau Ya. presentasi yang penjualan kan produknya sendiri, Bu. Pak, kenapa nggak pakai produknya orang lain juga? Saya nggak mau. Karena saya yakin anak itu pasti jauh lebih menguasai produknya sendiri dibandingkan produk orang lain. Betul nggak? Iya, iya. Dan itu kan ajang untuk dia promosi. Begitu. Saya pengen tahu nih, dan pernah kejadian, Bu, ini benar saya terjadi. Ada anak yang presentasi BMC-nya bagus banget videonya. Tapi pas lagi dia presentasi produknya sendiri, malah gugup dia. Kadang-kadang saya pikir aneh gitu loh. Itu terjadi, Bu, seriusan, saya nggak bohong. Gitu kan. Makanya jadi unik aja begitu kan. Harusnya kan presentasi produk sendiri harusnya dia lebih meyakinkan. Benar kan, Bu ya? Ya, lebih menguasai produk sendiri. Nah, iya, kayak gitu. Dan itu terjadi kok, seriusan. Saya nggak. Ntar kapan-kapan saya tunjukin deh. Kayaknya saya masih ada rekaman videonya dah. Jadi lucu sendiri begitu aja. Ayo, ada lagi? Silakan, monggo.
Kalau misalnya nggak ada, kita Pak. mau ya. Ada lagi? Adik-adik boleh kalian bertanya, jangan hanya gurunya saja. Ini kesempatan kalian untuk perkenalkan diri kalian tuh. Di sini ada saya, ada Pak Tengku nih. Pak Tengku nih jurinya juga. Juri dari apa namanya? Nanti beliau bicara nih. Sebelum beliau bicara, saya mau tahu ada yang bertanya lagi ya. Kalau nggak ada, saya kasih ke Pak Tengku nih untuk ngasih sambutan. Begitu kan, dan ngasih arahan. Mumpung orangnya ada di sini. Ayo, adik-adik, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya kasih waktu untuk ke Pak Tengku deh untuk bicara. Monggo, monggo Pak Tengku. Waktu dan layar saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ahmad Madani, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Halo Bapak Ibu sekalian, adik-adik, salam kenal. Terima kasih kepada Pak Madani untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Teguh Saifuddin. Saat ini saya tinggal di Banda Aceh. Saya asli Aceh Utara, tadi ada dari Lusmawe ya. Ada dari Lusmawe, ada dari Dewantara juga. Terus saat ini saya sekarang menjabat sebagai manajer di Digital Innovation Launch dari sebuah perusahaan lembaga yang bergerak di bidang ekosistem digital di Indonesia yang di bawah perusahaan Telkom. Jadi ini kesempatan pertama saya, ya tahun ini saya diajak oleh panitia untuk menjadi juri di LKS Lomba Kegiatan Siswa, ya Pak Madani. Iya. Ya, Lomba kompetensi siswa, Pak. Lomba kompetensi siswa se-Provinsi Aceh. Jadi mohon bimbingannya nih Pak Madani. Ini saya juga pertama kali sebetulnya sih di Aceh. Iya. Oh, ini yang mau saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan dari peserta kemarin terkait iklan di Google, di Instagram Ads ya. Ya, itu yang diiklankan nanti di yang karoselnya atau video TikTok-nya. Itu, Oke, ini pertanyaannya bagus. Adik-adik bagus pertanyaannya. Yang diiklankan itu adalah pertama produk kalian sendiri. Jadi kontennya misalnya kamu sudah buat sebelumnya nggak masalah bagi saya. Misalnya kamu sudah buat dari sebelum lomba itu udah dibuat ya silahkan. Konten yang ada yang kamu upload di Instagram. Jadi boleh kamu iklankan untuk konten single image, boleh. Carousel itu juga boleh. Atau misalnya kamu sudah bikin video yang diupload ke Instagram Reel ataupun IGTV itu pun boleh. Artinya konten produknya sendiri, bukan konten produk orang lain. Kamu mau? Kalau saya sih happy aja, senang aja kamu iklankan produk orang lain gitu. Kalau kamu terus kamu bayarin lagi, no problem, nggak ada masalah gitu. Jadi artinya boleh pakai single image, boleh pakai konten karuselnya itu juga boleh konten video juga boleh, ataupun kontennya sudah kamu siapkan sebelum lomba itu boleh. Karena kan itu konten produk kamu sendiri, bukan konten produk yang kamu bikin untuk orang lain begitu. Jelas ya? Ini kayaknya juga ada pertanyaan ini Pak Tengku, ini dari Febrian. Dari Subulus Salam, saya mau bertanya Pak mengenai semua lomba itu disiapkan atau aksinya di lokasi? Jawabannya adalah actionnya semuanya itu di lokasi. Tetapi bukan berarti kamu nggak persiapan ya. Persiapan kan kita sebetulnya persiapan. Kita diskusi ini kan persiapan. Nanti ada distribusi materi pun juga itu sebetulnya persiapan. Seperti itu. Jadi besok itu hari Rabu, materi untuk yang BMC nanti saya sendiri yang akan jelaskan tentang bisnis model kanvas ke kalian. Konten digital itu kan nanti ada 3 tuh, ada carousel, ada apa lagi namanya tadi video TikTok, satu lagi sama proses upselling. Nanti ada narasumber tersendiri nanti yang akan saya minta untuk jelaskan ke kalian. Yang ngejelasin ini anak-anak SMK. Anak-anak SMK ya kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus lah, yang pernah mengikuti lomba hal seperti ini. Ini kebetulan sudah hadir di sini ada Kak Novritia Swidianti. Ini salah satu nanti pematerinya, lalu ada Kak Arifan, ada siapa lagi di sini ya? Kak Fitri Sembiring tuh, TikToker abis tuh. Nggak ada ya di sini ya? Oh, belum. Jadi artinya begini, kita akan ajarkan juga materinya gitu loh. Jadi biar kalian tuh ada gambaran, ada bayangan apa yang akan kalian lakukan. Ya tujuannya sama, biar pemahamannya, pengetahuannya itu semuanya seragam. Kalian benar-benar bisa memahami skema lombanya seperti apa. Pak, ribet, betul. Saya yakin ribet, karena baru pertama kali. Tapi pas lagi nanti kamu jalankan, saya yakin nggak seribet seperti yang kalian bayangkan. Malah banyak kan happy.
Makanya sampai detik ini kita diminta lagi. Dan untuk LKSN 2021 mirip-mirip, walaupun ada beberapa yang kita rubah. Misalnya BMC kita udah ganti dengan bayar persona, nanti habis itu ganti lagi dengan customer journey dan lain sebagainya. Gitu. Jadi di setiap lomba LKSN atau LKS provinsi sih kita pengennya kalian dapatkan ilmu yang baru, sesuatu yang baru. Karena marketing ini sifatnya dinamis, berubah. Begitu. Perubahannya cepat banget. Hari ini, besok ini ya, contoh paling gampang begini. Dulu kita belajar tentang analisa strategi pemasaran, pernah belajar tentang analisa SWOT. Betul kan? Habis itu dulu ada namanya 4P. Sekarang udah ada 7P malah. Bukan 5P lagi, bahkan 7P. Sekarang ada lagi BMC. Sekarang lagi ngetrend ini. Dinamis banget, perubahannya cepat sekali. Jadi kita bagaimana, ya walaupun kita mungkin secara akademis kita mungkin agak terlambat seperti itu, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengejar. Cuma setidaknya teman-teman itu tahu, oh ternyata ini loh ya. Dan kenapa pakai BMC? Perusahaan saat ini menggunakan untuk analisa marketing yang mereka menggunakan BMC karena lebih simpel dan lebih mudah dipahami seperti itu. Makanya kita, dan bahkan kan kemarin di Kemdikbud kalau nggak salah Teva juga menggunakan itu kan BMC, setahu saya. Dia udah nggak pakai lagi analisa SWOT lagi, tapi pakai BMC, gitu kan? Itu salah satu perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Jadi coba kita untuk iniin. Saya rasa itu Pak Tengku. Terima kasih banyak Pak Madani. Iya, siap. Ada lagi di sini, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau misalnya emang tidak ada, nanti kita ketemu lagi nanti di Rabu pagi, insya Allah Rabu pagi itu kita mulai nanti dari jam 8 lah. Saya kalau ngajar jam 8:30 juga nggak masalah, tapi jam 8 nanti Zoom sudah saya buka. Kalau bisa sih kita on time, belajarnya juga kita lebih cepat datang, lebih cepat mulai, kita lebih cepat akhiri. Jadi nggak usah lama-lama belajarnya lah, gitu ya. Terus ada lagi di sini apa nih? Febrian sudah. Terima kasih Pak jawaban. Oh, saya kira ada lagi. Febrian sudah kejawab ya. Jadi aksinya itu di arena lomba. Seperti di arena lomba, banyak kan nanti kita di arena lomba, karena ini lombanya walaupun dia lombanya marketing daring, tapi kan lombanya secara luring, secara offline. Begitu dia. Kalau LKS nasional 2020 dan 2021 dilaksanakan secara daring full. Seperti itu. Tapi kalau LKS provinsi dibebasin, boleh adakan luring seperti itu. Langkah-langkah pembuatan BMC-nya, Pak. Ibu, saya sudah jawab tadi. Nanti ada distribusi materi. Langkah-langkah pembuatan BMC kalau saya jelasin di sini panjang, lebar, gitu loh. Panjang, lama, dan kita waktunya bukan sekarang. Kita akan jelaskan nanti di hari Rabu. Seperti itu. Langkah-langkah pembuatan BMC sebetulnya sih bisa juga teman-teman juga browsing, bisa di YouTube, bisa di Google, BMC itu apa-apa saja. Seperti itu. Nanti lebih jelas detail lagi, pas lagi nanti hari Rabu kita jelasin. Kayak begitu ya. Kalau saya jelasin, ini bukan materi distribusi materi. Kalau distribusi materi, panjang nih kita bisa sampai jam 2 siang nih. Bisa lebih malah nanti. Ya, gitu. Ada lagi? Mudah-mudahan kejawab ya, Ibu Malahayati. Ini kalau nggak salah nama salah satu pahlawan di Aceh deh. Bener nggak saya sih? Bener. Hayati. Ya, ada lagi? Pak Tengku, silakan Pak Tengku. Monggo. Siap, Pak Madani. Bapak ada ini nggak apa perwakilan dari Penjab? Dari Penjabnya kalau nggak salah SMK 1 Banda Aceh ya? Ada teman-teman dari SMK 1 Banda Aceh? Harusnya ada sih Pak. Ini ada. Iya, di sini ada nih, ada Ibu SMK 1 BAC Ibu Zulkaidah atau anaknya nih, saya nggak ngerti kayak begitu. Halo, SMK 1 Banda Aceh? Setahu saya Penjabnya SMK 1 Banda Aceh. Walaupun saya sering banyak komunikasi sama Pak Fitriadi sih. Halo? Masih di mute kayaknya Pak. Ada Haidar Sakib ini ya, Ibu Husna ya? Masih di mute kayaknya Bu. Ibu masih di mute Bu. Halo, SMK 1 Banda Aceh ini sih udah di ini. Ya, halo. Oke. Iya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Husna nih Pak, sebagai penjab di SMK 1 Banda Aceh. Siap. Oke, kami siap saya membantu. ngomong duluan ini. Nggak apa-apa Pak, tadi kebetulan saya ada musibah, bibi meninggal, jadi Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, jadi kami Ibu, ada mungkin di gini Bu, apa namanya Iya, Pak. pertanyaan lombanya itu di area SMK 1 Banda Aceh atau misalnya di area sendiri gitu Bu? Hotel atau area gimana? SMK 1 Banda Aceh, Pak. Oke, siap. Berarti Ya, ini di konsepnya sekolah. hampir sama dengan yang ada di Jawa Timur. Begitu Iya. ya. Di Jawa Timur Iya. itu kan panitianya adalah SMKN 1 Jombang Iya. panitianya. Dan lombanya pun juga di area di SMK 1 Jombang. Jadi Iya. lapangan ada kan Bu ya, pasti dong, nggak mungkin Oh, enggak. luas, Pak. Oh, Luas. apalagi tuh. Mungkin teman-teman Jadi teman-teman nanti bikin lombanya untuk yang tahap 1, tahap 2 itu di SM1 Banda bisa. Aceh. Boleh dipakai ruangan kelasnya, boleh Boleh. pakai di lapangan, boleh pakai di apa namanya, pokoknya masih seputar SMK 1 Banda Aceh aja. Bisa, Pak. Jangan keluar jalan raya, susah saya mantaunya Enggak. kelilingnya. Ya, mungkin ini Pak Wifi kenceng nggak, teman-teman. Bu? Ini yang penting nih. Ya, Bu. Wifi kenceng ya, wifi. Alhamdulillah Pak kencang, sudah kita siapkan. Sudah tuh, itu udah kejawab tuh. Itu yang penting kita, ya, itu aja. Ya, ya, Pak. Jadi Teman-teman teman-teman dari daerah sudah tahu tuh Pak. Oh sudah tahu ya, sudah. Area SMK Alhamdulillah. 1, oh ya, karena Yang belum tahu tuh saya berarti. ya, Pak. Ya sudah gitu ya. Oke Bu, Pak. Ya, Pak. terima kasih ya Bu ya. Bu, itu Iya, boleh tahu Pak. itu kan 2-3 itu masih technical meeting ya Bu ya? Iya, Pak. Iya, Masih iya. technical meeting ya. Jadi saya tuh rencananya berangkat dari Aceh itu berangkat dari Aceh. Jakarta. Berangkat dari Jakarta ke Aceh itu tanggal 23 Bapak Ibu pagi. Pesawatnya pagi. Ini sampainya sekitar jam 11-an ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak mudah-mudahan. Lomba itu tanggal berapa Bu? Tanggal 24 ya? Iya, 24. Nah, ke tanggal 24. Jadi kalau misalnya tanggal 11 saya sudah sampai, siangnya kita kumpul di SMK 1 Banda Aceh jam habis makan siang. Acaranya apa? Siap, Untuk undian. Iya, siap. Undian produknya apa-apa saja. Oh, iya. Tanggal 24, 25 kita udah mulai, 26 kita udah selesai tuh. Kita udah pengumuman siapa, udah tinggal nunggu pengumuman aja. Enak kan? Jadi biar saya Pak Teguh juga apa namanya lebih cepat, lebih enak kan? Kita 2 hari aja lombanya. Nggak usah lama-lama. 1 hari sisanya buat penilaian biar kami yang debat itu nentuin siapa yang pemenangnya. Gitu ya. Oke, Pak. Sekaligus juga buat waktu untuk jalan-jalan dong. Iya, iya, Pak. Yuk, ada lagi? Adik-adik? Bu Husna, makasih ya. Gitu. Iya, iya, Pak. Sama-sama. Oke, nanti kita ketemu di sana. Kalau misalnya memang tidak ada, kita akan diskusi lagi nanti di grup saja, di grup WhatsApp. Jadwal untuk yang sudah pasti hari Rabu jam 8 pagi kita akan mulai distribusi materi pertama. Jadi di situ akan saya jawab tuh langkah-langkah pembuatan BMC apa. Nanti setelah materi saya selesai, kita lanjut paralel untuk materi konten digital. Jadi satu persatu. Misalnya Kak Arifan nanti saya suruh untuk bawain tentang carousel. Habis itu nanti TikTok materinya ini lagi. Nanti untuk yang Google Set nanti ini gitu. Jadi benar-benar itu semuanya jelas satu persatu. Jadi kita nggak apa namanya, kita ajarin sama kalian. Nah sisanya kalian observasi sendiri. Pak boleh nggak kalau misalnya sekarang saya mulai belajar begitu kan? Saya browsing atau misalnya nanya sama kakak kelas cara buat carousel seperti apa, pengertian tentang Google Site itu apa, ini apa? Silahkan, no problem. Sama siapapun boleh kalian tanya, kecuali cuma hanya 2 yang nggak boleh tanya. Sama saya sama Pak Tangku, udah selesai. Sama juri nggak boleh. Ya, sama juri nanti ada sesi khusus pas lagi distribusi materi, itu doang. Di luar itu kamu mau belajar sama siapapun, kami persilahkan, bebas. Kita orangnya asik-asik aja kok. Jadi saya pengen kalian itu benar-benar menikmati. Dapatkan sesuatu, jangan dibikin stres. Ini mudah, simple, begitu loh. Nggak terlalu rumit. Dan ini sebetulnya harusnya kalian sudah terbiasa. Ingat, nama jurusan kalian itu adalah bisnis daring dan pemasaran. BDP kan singkatannya itu. Harusnya kamu lebih mengerti sekarang bisnis daring. Jadi utamakan ini, bisnis daringnya dulu nih. Jadi ini semuanya berkaitan dengan bisnis daring semuanya. Itu ya. Saya rasa itu. Biasanya yang stres gurunya, Pak. Kalau misalkan yang siswanya itu enjoy aja gitu. Karena udah pada paham. Yang penting anaknya nggak stres, Pak. Kalau gurunya stres, itu urusan mereka deh. Iya, benar. Kita juga stres biasanya, Pak. Tapi saya bersyukur nih, pesertanya genap. Jadi pas saya untuk tukeran lombanya juga enak. Saya mikir kalau misalnya ganjil, ini yang saya pusing. Ya, ini karena genap ada 14 peserta, jadi kita ada 7 tim nanti. Ya, ada lagi? Bapak Ibu semuanya, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ini jurinya jadi ada 2, Bapak Ibu semuanya, ada saya sama Pak Tengku Saifuddin.
Seperti itu. Tadi Pak Teguh sudah sudah menjelaskan siapa beliau, begitu ya. Saya juga baru kenal sama beliau sih. Udah komunikasi dari kemarin-kemarin. Cuma baru tatap mukanya baru sekarang, walaupun masih secara daring. Ganteng juga ternyata orangnya. Masih muda. Saya senang loh. Jujur saya ada beberapa kali jadi juri di provinsi lain. Mayoritas saya dapat juri lokalnya itu mohon maaf banget. Rata-rata ibu-ibu. Jadi di antara juri-juri itu yang paling ganteng cuma saya doang. Gitu. Kayak kemarin di Jawa Timur tuh yang paling tampan cuma saya. 2 jurinya soalnya perempuan, ibu-ibu lagi semuanya. Gitu. Dan sekarang saya dapat tandem cowok, habis itu masih muda, seumuran. Senang saya. Minimal saya nggak sendirian gitu kan. Ayo ada lagi adik-adik atau bapak ibu semuanya pengen bertanya? Kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk hasil recording ini saya akan share. Saya akan share nanti di grup. Ntar saya masukin ke YouTube dulu biar nanti biar nanti kalian bisa tonton ulang kembali. Mudah-mudahan ini jelas. Hari Rabu nanti kita ketemu lagi. Saya rasa itu ya. Pak Toko ada yang mau disampaikan lagi Pak? Monggo. Sudah Pak, itu aja mungkin yang tadi. Ya, karena tadi yang buka saya Pak, sekarang giliran Bapak untuk yang nutup. Karena biar fair, kita biar adil. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Madani untuk paparannya terkait penjelasan teknis ya pelaksanaan tadi udah clear banget, udah detail banget untuk teman-teman adik-adik peserta LKS tahun 2021, peserta LKS provinsi tahun 2021. Semangat semuanya, Bapak Ibu nggak boleh stres ya. Ini yang stresnya biasanya guru-gurunya. Jadi ini akan diajarkan semua oleh Pak Madani nanti oleh juri nasional kita. Nantinya terkait pertanyaan Bapak Ibu semua itu akan dijawab ya, akan diajarkan semua terkait materi-materi itu. Jadi silakan dipersiapkan diri, silakan dipersiapkan mental-mentalnya, semangat selalu dan semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Madani. Bapak Ibu guru semuanya, kita cukupkan acara kita pada pagi hari ini. Nanti recordingnya nanti saya share di grup biar nanti bisa ditonton ulang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya, live dari grup ya. Ya Pak.